hiburan ya Mas Lukman. Dan gimana sih cara Mas Lukman tetap eksis di dunia film? Itu tadi makan banyak sayur sama buah. Ya, buat aku ini is a blessing sih. Maksudnya di usia yang sekarang perjalanan yang cukup panjang tapi masih bisa ada di dunia film, mendapatkan peran-peran yang baik dan bagus, bisa diapresiasi juga oleh teman-teman penonton yang lain-lain. Kalau buat aku sih prinsipnya kita harus punya komitmen sih. Komitmen, kita harus mengerjakan apapun itu pekerjaan kita 100%. Kita menghargai juga orang lain yang ada di sekeliling kita di dalam pekerjaan kita. Dan yang paling penting juga adalah masalah attitude. Attitude dalam arti kata gini loh, bukan yang harus sopan setiap saat, tapi kita punya attitude yang baik pada saat kita bekerja gitu. Bagaimana kita bisa mau punya attitude mau belajar lagi gitu. Punya attitude untuk respect terhadap pekerjaan, terhadap orang-orang sekitar, itu sih kalau betul. Tadi Mas Lukman sempat mention untuk belajar lagi. Mas Lukman sendiri di usia saat ini masih belajar kan? Ya menurut aku selama kehidupan masih berjalan pasti kita akan menemukan banyak hal-hal baru gitu ya. Jadi menurut aku nggak akan pernah berhentilah kita. Tiba-tiba dalam waktu 1 jam 2 jam lagi apa kita nggak akan tahu kita ngalamin apa ya. Yang bisa jadi itu sebuah pelajaran baru buat kita. Terus khususnya juga di dunia film gitu, dunia acting. Film itu kan sangat dinamis ya, acting itu sangat dinamis. Dia akan selalu update dengan masa, tahun dan segala macam. Kalau kita merasa udah terlalu cepat puas dengan apa yang udah kita lakuin, akhirnya tuh kita nggak akan menerima hal-hal baru gitu. Kayak tadi gitu, misalnya nanti ada cerita tentang Gen Z gitu kan. Itu kan sebuah proses yang baik. Aku juga bakal punya anak nih yang Gen Z gitu ya. Bagaimana sih ngadepin anak-anak kayak gini? Itu aja salah satu proses gitu. Jadi buat aku setiap satu produksi pasti aku yakin akan menemukan pelajaran baru dan proses baru. Mas ini kan udah banyak banget main film di berbagai genre. Kalau misalnya ditanya yang paling sulit tuh ketika main film di genre apa sih Mas? Dan kenapa? Menurut aku sih bukan berdasarkan genre ya. Dan buat aku tuh setiap film tuh punya challenge-nya sendiri. Karena yang tadi aku bilang bahwa setiap kita masuk film itu kan kita masuk sebuah kehidupan yang bisa baru sama sekali yang kita belum pernah sentuh, atau memang kehidupan yang memang kita pernah alami tapi kita explore lagi gitu kan. Jadi buat aku tuh masing-masing punya tingkat kesulitan sendiri. Aku agak sulit kalau ditanya kira-kira yang very challenging yang gimana, karena syuting itu sendiri kan sebenarnya udah sangat challenging gitu. Bagaimana kita masuk satu karakter, bagaimana kita punya chemistry dengan yang lain, itu challenging loh. Misalnya tiba-tiba baru ketemu orang baru, kita harus berproses bersama. Kalau kita nggak membuka diri, kita juga nggak akan bisa punya chemistry sama mereka gitu. Jadi buat aku semua hal punya ininya masing-masing gitu ya. Belum lagi kalau kita ngomong challenging, kita kadang-kadang syuting belum tentu dapat lokasi yang selalu enak gitu. Tiba-tiba lokasinya di pelosok di mana, panas, dingin gitu. Tapi everything is a part of my life gitu. Karena buat aku pekerjaan ini bukan lagi soal pekerjaan tapi about my life. Konsistensi apa sih yang Mas Lukman sendiri terapkan kepada saat bekerja? Ya itu tadi aku bilang bahwa kita ini bekerja nggak sendirian loh dalam sebuah produksi film. Of course awalnya kita berupaya punya ego untuk kita bisa memerankan karakter ini sebaik mungkin. Tapi di balik itu kan kita kerja bareng-bareng ya. Bareng-bareng bersama kolaborasi. Nah, pada saat kita berkolaborasi ini kan perlu hal yang sifatnya bagaimana sih kita bisa respect satu dengan yang lain. Bagaimana sih kita bisa saling support gitu ya. Kalau kita menutup diri atau kita nggak ada support sama lain juga. Contoh support misalnya disiplin. Kita disiplin tepat waktu datang ke lokasi. Kita punya komitmen apa yang mesti kita PR kita. Misalnya aktor PR-nya ya mempelajari karakter itu, mempelajari skripnya, itu bagian dari PR-nya aktor. Kalau kita nggak ngerjain PR kita, gimana kita bisa menghasilkan terbaik? Menurut aku itu menjadi salah satu kunci konsistensi juga dalam berkarya dalam bidang apapun gitu ya. Maksudnya bukan cuma di film, apapun di bidang apapun ya seperti itu. Gitu. Lukman kan pernah jadi sutradara juga ya Mas Ya. Lukman. Lebih seneng dan suka di depan layar atau di belakang layar Mas? Sama-sama suka sih sebenarnya, karena sebenarnya masih sama di dunia yang sama gitu. Masing-masing juga punya challengingnya sendiri gitu. Jadi kalau aku agak sulit kalau ditanya senangan jadi sutradara apa aktor ya. Ya basically aku berangkat dari aktor gitu. Tapi kan pada saat kita berjalan berproses ada satu hal yang pengen kita kerjakan lagi untuk menambah ilmu kita lebih paham lagi. Ya biasa, itu hal yang biasa kan. Kayak even di Hollywood aja dari pemain jadi sutradara jadi produser. Ya rata-rata akhirnya jadi produser. Itu part of our life yang memang
buat kita bertumbuh aja sih sebenarnya. Gitu sih. Udah berkecimpung lama, pernah nggak sih ada titik terberat mungkin dalam berkarir di industri ini, Mas? Terberat ya banyak ya. Salah satu contoh mungkin ini rata-rata hampir terberat buat semuanya pada saat pandemi gitu ya. Pandemi itu kan menghentikan semua ya. Kita nggak bisa punya project, syuting semua tertunda gitu. Itu hal yang mungkin salah satu yang terberat pada saat kita ada di sini gitu ya. Tapi ya akhirnya puji Tuhan terlewati. Tapi buat aku juga itu jadi sebuah pelajaran ya. Kita juga akhirnya harus benar-benar menyiapkan diri dalam situasi apapun gitu kan. Kita nggak bisa cuma ngandelin apa maksudnya bukan nggak bisa ya nggak siap mental untuk hal-hal yang seperti itu. Tapi yang aku pelajari juga bahwa luar biasanya filmmaker Indonesia mereka tuh terus berjalan dan terus gimana fight sampai akhirnya sekarang kita lihat bioskop udah buka, penonton udah mulai hadir lagi dan kita tetap setia untuk menghadirkan karya-karya buat penonton Indonesia. Mas kan udah ngerasain pahit manisnya di industri hiburan nih. Mungkin kedepannya nanti anak-anak bakal diarahkan ke sana juga. Aku sangat open gitu, maksudnya gini, kan gimana pun juga yang menjalani kehidupan kedepannya bukan aku ya, anak-anak gitu. Jadi aku ngelihatnya aku support apapun yang mereka mau raih gitu. Kalau memang ternyata ada yang berminat atau punya passion di bidang film atau acting, menurut aku ya why not gitu. Karena selama itu dijalankan dengan baik dan benar, dengan komitmen. Aku selalu bilang gitu, dalam hal apapun kalau kamu mau lakukan sesuatu, ya dijalani dengan baik dan benar. Karena kalau cuma setengah-setengah sayang gitu, akan gak jadi apa-apa juga. Nah itu yang aku selalu terapin. Mau nanti tiba-tiba mau jadi pemain basket kayak bola, kalau mereka tekuni, aku yakin itu bisa juga menjadi kehidupan yang baik buat mereka gitu sih. Tapi udah ada yang menunjukkan ke arah sana nih. Ada yang nomor satu itu kan Akiva namanya, udah berapa kali main teater bareng aku, terus kemarin syuting film pendek. Dia memang punya passion ke arah sana, tapi kembali lagi aku nggak mau mengarahkan dia jadi seperti aku. Jadi aku pengennya dia berproses untuk menjadi dirinya sendiri. Jadi pada saat berteater, saat syuting, aku menyerahkan sepenuhnya kepada sutradaranya. Bagaimana juga dia berespon, dia punya naluri seperti apa, dia melakukan research or whatever it is. Karena kebetulan anaknya cukup serius gitu. Untuk dia main sebuah teater aja, dia melakukan research sendiri tanpa disuruh. Jadi buat aku ini potensi yang luar biasa. Cuman memang harus di make sure gitu. Ini benar-benar yakin nggak untuk hal kayak gini gitu. Aku nggak mau jadi kayak cuman di saat ini doang. Kalau emang cuman di saat ini doang juga nggak apa-apa. Tiba-tiba dia mengeksplor hal yang lain lagi yang dia lebih suka. Lebih ke situ sih aku ngeliatnya. Dan aku benar-benar nggak mau membuat dia jadi aku. Biar dia berproses secara organik aja. Kan dia udah main teater tuh, itu apa karena dia melihat ayah aku emang seorang aktor nih, makanya aku pengen kayak ayah. Ya mungkin salah satunya dia juga banyak melihat aku sebagai aktor. Kadang-kadang aku bawa ke lokasi syuting. Kalau aku lagi main teater aku bawa ajak nonton gitu. Ternyata dia interest gitu. Jadi pada saat itu memang ada tawaran. Kebetulan aku main waktu itu di teater, terus ternyata butuh satu karakter anak. Dari produsernya Mbak Happy Salma merasa ini kayaknya Akiva nih bisa deh, karena dia juga kayaknya melihat talenta itu gitu. Dan ternyata pada saat ditanya dia antusias sekali gitu, sampai akhirnya kedua kali juga sama Happy bareng aku juga. Dan nextnya kan belum tentu selalu sama aku ya, jadi paling enggak dia sudah memulai dengan proses yang benar gitu. Bagaimana nantinya aku jagain gitu, jadi aku juga nggak mau serakah gitu, kayak misalnya main film ini, jadi gimana pun juga dia masih umur belasan, dia masih terus berkembang gitu. Aku juga harus menjaga lingkungan dia gitu. Aku harus menjaga kalaupun mau masuk sebuah produksi, harus produksi yang benar-benar juga punya kepedulian bahwa ada pemain anak gitu. Nah itu jadi penting supaya lingkungan kerja dia juga baik sehingga dia bertumbuh dengan baik. Gitu. Tapi apa sih yang Mas tuaikan nih ke anak-anak, mungkin saran-saran atau ilmu-ilmunya? Aku nggak pernah secara specifically ngomong tentang kalau ini gini, lebih ngasih contoh aja sih. Kalau anak sekarang tuh kayaknya memang lebih dapet kalau kita ngelakuin gitu ya. Jadi bukan sekedar kita ngomong, tapi kita ngelakuin. Kalau buat aku sebenarnya intinya gini aja sih. Aku juga nggak berharap anak aku harus juara kelas atau whatever. Tapi semua dikerjakan dengan sepenuh hati. Kalau aku bilang gitu. Dengan serius, dengan hal dan punya niat baik. Kalau aku selalu bilang gitu. Karena niat baik itu jadi penting gitu. Dan tadi aku bilang bahwa
kamu hidup nggak sendirian gitu, kamu hidup juga barengan orang lain, jadi respect juga penting gitu sih. Quality time sendiri sama anak-anak dan keluarga mungkin ke nonton film terus atau Oh enggak. Aku juga nggak selalu mentang-mentang aku orang film jadi nonton film terus gitu. Karena mereka juga punya hobi masing-masing, kayak suka basket, ya suka basket. Ya kita selalu punya quality time lah. Dan quality time itu buat aku bukan harus selalu keluar rumah atau jalan-jalan. Justru kadang-kadang quality time itu kita lakukan di rumah. Kan kalau misalnya pekerjaan aku itu memang bukan kayak orang kantoran ya. Jadi aku manfaatin bener waktu-waktu yang memang aku bisa bersama mereka. Mau itu di rumah, mau cuma sekedar makan atau apa, cuma nonton di rumah atau nonton di bioskop atau main basket bareng, whatever it is gitu. Tapi di satu sisi juga aku ngerasa bahwa zaman sekarang itu kita harusnya jauh lebih mudah selalu punya komunikasi. Kayak dengan teknologi yang ada gitu. Jadi aku selalu biasain dimanapun aku berada, pasti ada sekali 2 kali aku selalu video call sama mereka. Jadi komunikasi itu tetap terjalin, jadi mereka walaupun misalnya aku syuting kemarin lama di Kalimantan 1 bulan, tapi komunikasi itu aku jalin tiap hari. Jadi mereka nggak merasa bahwa ayahnya nih nggak ada nih gitu. Jadi di samping itu juga penting buat aku tahu update apa yang terjadi sama mereka, mereka ngalamin apa, cerita dari yang remeh-remeh sampai terjadian yang di sekolah, kejadian di rumah, whatever, sampai akhirnya urusan berantem di rumah kakak adik, ya itu jadi sesuatu yang menyenangkan juga sih. menjadi ayah? Lebih ke gini sih, kan menurut aku ya fondasinya aja yang harus kuat gitu ya. Tentu of course di mana-mana fondasi yang harus kuat adalah agama. Pemahaman agama buat aku tuh bukan berarti yang harus begini harus gitu. Tapi dari kecil kita ngajarin bahwa ya kalau kita di Kristen misalnya hari Minggu ya waktunya kita ke gereja. Dimanapun kita mintanya dengan berdoa. Perbuatan baik itu adalah hal yang penting gitu kan. Respect adalah hal yang penting. Itu kan semua yang diajarkan oleh agama manapun. Dengan fondasi yang kuat itu aku yakin kita berjalan dengan baik. Terus tadi aku bilang, aku mencoba mendidik mereka bagaimana mereka selalu bisa berkomunikasi dengan kita dengan baik. Nah itu kan harus dimulai sama orang tuanya. Kalau orang tuanya selalu berkomunikasi dengan baik, otomatis mereka akan merasa nyaman berkomunikasi. Komunikasi itu penting karena kadang-kadang kan kalau mereka udah takut duluan ngomong sama kita, akhirnya tidak terjalin komunikasi, mereka nyari sesuatu sendiri di luar yang belum tentu benar gitu. Apalagi di era sekarang yang dunia digital tuh luar biasa, sosial media, YouTube. Tapi kan aku nggak bisa menghalangi untuk mereka nggak ada di sosial media. Tapi yang penting bagaimana pemahaman mereka bahwa gimana pun juga mereka harus sesuai dengan umurnya mereka gitu. Bukannya nggak boleh, semua melalui proses aku. Dan aku tuh lumayan jarang untuk bilang jangan sama anak aku, tapi lebih memberikan pengertian gitu. Pengertian, kenapa sih ini nggak boleh gini, kenapa sih ini terjadi begini. Sehingga mereka akhirnya punya pemikiran sendiri dan akhirnya pelan-pelan mereka belajar bertanggung jawab gitu. Bukan sekedar, kok nggak boleh, kenapa ya nggak boleh. Apalagi anak sekarang kan semua gitu, kalau nggak boleh tanya why. Kenapa nggak boleh? Nah kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk menjelaskan. Kalau kita nggak tahu, juga nggak boleh sok tahu gitu. Aku akan selalu bilang, oke ini kebetulan papa nggak tahu. Oke papa cari tahu. Nanti kalau udah tahu, papa ngomongin gitu. Jadi intinya sih itu, komunikasi terjalin dengan baik. Mereka juga paham, mereka melihat contoh dari kita. Aku yakin semua berjalan dengan baik. Tapi sering hangout gak sih sama anak-anak? Lumayan sering. Jadi buat aku tuh jadi momen yang penting ya, karena kan pada saat hangout itu kita kayak aku gitu, kayak buat ego aku aja sendiri tuh kayak melepas penat gitu dari pekerjaan yang begitu banyak. Tiba-tiba kalau ngobrol sama mereka tuh tiba-tiba nemuin obrolan-obrolan yang remeh-remeh, tapi buat aku jadi mikir juga gitu. Oh dia udah bisa mikir gini ya. Tapi dari situ jadi aku tahu, oh mereka berarti pola pikirnya begini. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Pada saat tahu salah ya kita arahin gitu. Tapi at least mereka terbuka gitu. Nah hangout itu jadi momen yang penting untuk kita banyak berkomunikasi dan secara langsung ya. Bukan sekedar yang serius, tapi even cuman sekedar makan habis itu ngobrol-ngobrol habis itu pulang gitu. Jadi memang aku selalu punya momen di mana hari Minggu itu hari keluarga. Jadi mereka udah paham hari Minggu, bahkan yang akhirnya mereka abis ini kita kemana nih, misalnya abis dari gereja kemana nih, kan ini momennya keluarga, mereka udah paham. Terus kayak misalnya ada momen-momen misalnya main gadget, kalau misalnya main bareng ya main bareng gitu. Nah, gadget itu sendiri kan buat aku batasin, jadi mereka hanya boleh main gadget di weekend, tapi ya dengan pemahaman yang aku kasih, jadi mereka juga nggak yang terus tiba-tiba nah sih nggak boleh main gadget. Biasanya kemana mas? Nggak harus selalu punya yang pasti sih ya.
Bisa jadi cuman pergi makan, bisa jadi cuman di rumah masak, atau bisa jadi ya kalau misalnya punya momen bisa keluar kota, ya keluar kota. Kalau ada punya rezeki lagi, ini keluar negeri ya keluar negeri. Nah kebetulan tuh anak-anak tuh suka banget sama basket. Jadi biasanya kalau di momen liburan tuh, ya memang kan kalau basket itu lebih banyak terkenal di Amerika ya, mereka ngikutin NBA. Aku bilang ya kalau ada rezekinya selalu mereka berharap bisa pergi ke Amerika nonton basket. Gitu. Kayak gitu sih. Itu juga jadi waktu juga nggak sih anak-anak udah semakin besar jadi waktu buat bucin-bucinan sama istri berdua karena Kalau itu memang bisa diatur lah. Maksud aku kan ada momen-momen misalnya nih sekarang kerja, habis itu janjian sama istri kan juga kerja. Sore kamu pulang jam berapa? Ini aku udah selesai jam segini. Mau makan bareng nggak? Yuk makan. Gitu. Iya. Angkatin aja nih bentar lagi. Aku habis ini harus jalan ya. Oke, terima kasih banyak ya. Mas, makasih ya.